Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrisna Muftia dengan NIM 210301092 akan menyampaikan materi yang berjudul negosiasi bisnis. Pertama-tama, apa sih pengertian dari negosiasi itu? Negosiasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang yaitu negotiari, yang artinya berdagang atau berbisnis. Kemudian, menurut Gulliver, negosiasi adalah suatu proses di ranah publik ketika dua pihak dengan berbagai macam pendukung yang berupaya mencapai keputusan bersama mengenai isu-isu yang disengketakan. Kemudian, selanjutnya, apa aja sih elemen negosiasi? Negosiasi memiliki beberapa elemen umum, di antaranya memiliki dua atau lebih peserta yang saling bergantung. Masing-masing peserta negosiasi memiliki beberapa tujuan individu yang mungkin sebagian tidak sesuai. Kemudian adanya proses negosiasi, di mana interaksi antara pihak-pihak, terutama komunikasi lisan yang langsung, walaupun terkadang membutuhkan elemen tertulis seperti dokumen. Kemudian ada beberapa alternatif yang diteliti gunanya untuk membuat satu kesepakatan bersama. Selanjutnya ada pendekatan negosiasi. Menurut William Zalcman, membagi pendekatan negosiasi ke dalam 5 level analisis atau 5 pendekatan inti. Yang pertama, pendekatan struktural, di mana pendekatan ini menekankan pada makna, posisi, serta kekuatan dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-loss atau menang kalah, namun memiliki keterbatasan dalam hal posisi yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan diperolehnya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak serta terlalu menekankan pada kekuatan. Yang kedua, pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan pada tujuan rasionalitas dan posisi serta asumsi hasil negosiasi adalah win-loss, menang kalah. Keberadaan solusi adalah optimal dan mengedepankan rasionalitas para pemain dan memiliki keterbatasan dalam hal tidak menyertakan penggunaan kekuatan serta para pemain tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, pendekatan proses, menekankan pada pembuatan konsensi perilaku serta posisi dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-loss atau menang kalah. Respon bersifat reaktif dan dengan keterbatasan dalam hal terlalu menekankan pada posisi dan kekurangannya prediktivitas. Yang keempat, pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan pada perilaku kepribadian dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-loss, menang kalah, dan peran dari persepsi dan ekspektasi, serta dengan keterbatasan dalam hal terlalu menekankan pada posisi. Yang kelima, pendekatan integratif. Pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan nilai, komunikasi, dan hasil negosiasi adalah win-win atau sama-sama menang. Hasil negosiasi ini dengan asumsi win-win solution dan memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan waktu, serta semua pihak hendaknya memperhatikan dan siap terhadap serangan baik yang dilakukan oleh pihak non-integratif bergening. Kemudian di sini terdapat sebuah gambaran matriks win-loss-win. Seperti dilihat dari hasil collaboration itu yang dihasilkan adalah win-win, kemudian accommodation itu yang dihasilkan win-loss, kemudian competition itu yang dihasilkan itu win-loss juga, kemudian avoidance atau menghindar itu hasilnya loss-loss. Selanjutnya terdapat gaya negosiasi. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa gaya negosiasi yang biasanya digunakan.
Di antaranya yaitu yang pertama gaya kompetitif atau competing style. Gaya ini digunakan untuk mengejar hasil yang cepat dan hasil yang diharapkan adalah win loss, serta gaya ini lebih mementingkan hasil daripada penguatan relasi. Yang kedua, gaya akomodatif atau accommodating style. Gaya ini kebalikan dari gaya kompetitif. Gaya ini lebih mementingkan penguatan relasi, tetapi gaya ini memiliki kelemahan. Di antaranya, jika gaya ini digunakan untuk melawan gaya kompetitif, maka akan terjadi dominasi oleh negosiator yang berorientasi kompetisi. Yang ketiga, gaya kolaboratif atau collaborating style. Gaya ini digunakan untuk kepentingan bersama dan saling memuaskan kebutuhan antar kedua belah pihak, dan hasil yang diharapkan adalah sama-sama menang. Gaya ini juga berupaya untuk membangun rasa saling percaya, memenuhi kebutuhan semua pihak, serta membuat semua pihak menjadi menang. Yang keempat, gaya menghindar atau avoiding style, di mana gaya ini cenderung menghindari semua hal, baik dari persoalan maupun aktivitas negosiasi itu sendiri, sehingga menghasilkan hasil yang menghasilkan hasil yang loss-loss atau kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Gaya ini biasanya digunakan dalam situasi negosiasi yang isu-isunya tidak relevan bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, gaya kompromi atau compromising style, di mana gaya ini akan menghasilkan kemenangan atau kekalahan yang parsial, di mana salah satu pihak mendapatkan suatu yang diinginkan, tetapi sepenuhnya dan di mana disebut kemenangan atau kekalahan parsial itu di mana salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tetapi tidak sepenuhnya, dan sebaliknya pihak yang kalah tidak sepenuhnya kehilangan semua yang diinginkan. Gaya ini biasanya digunakan dalam situasi saat negosiator berurusan dengan orang yang mereka kenal atau mereka percaya. Kemudian ada strategi negosiasi efektif. Pada dasarnya ada dua tipe negosiasi. Di antaranya yang pertama negosiasi distributif dan yang kedua negosiasi integratif. Kemudian apa sih negosiasi distributif? Menurut Martina Kolmakova menyebutkan beberapa strategi efektif yang dapat digunakan dalam proses negosiasi distributif, yaitu yang pertama, mengetahui BATNA. Apa sih BATNA itu? BATNA adalah Best Alternative to a Negotiation Agreement, atau yang disebut alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan negosiasi. Gunanya BATNA sendiri untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Kemudian yang kedua, meneliti BATNA pihak lain. Gunanya agar negosiator memiliki posisi tawar lebih baik. Yang ketiga, membuat basis aspirasi yang tinggi. Yang keempat, memberikan tawaran pertama. Kemudian yang terakhir, bersikap jujur dan adil. Lalu yang terakhir, negosiasi integratif. Strategi efektif yang dapat digunakan dalam proses negosiasi integratif sendiri adalah satu, membangun hubungan berdasarkan rasa percaya dan saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, menghimpun dan menyediakan informasi. Kemudian yang terakhir, memberi pertanyaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.